Halo, hari ini aku mau memasak opor, telur dan tahu. Bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah bumbu opor dari bumbu bambu. Bumbunya seperti ini. Nah, bahan-bahan yang sudah aku siapkan, di sini ada telur yang sudah aku rebus sebanyak 6 butir. Kemudian tahu, ini aku pakainya tahu putih ya. Ini sudah aku potong menjadi 4. Jadi aku beli tahunya tuh yang kotak-kotak yang cukup besar. Dan ini sudah aku goreng setengah matang. Apabila kalian mau menggunakan tahu yang lain juga boleh. Kemudian untuk bumbu instannya sendiri aku pakai 1 bungkus. Dan di sini aku sudah siapkan juga ada kunyit bubuk, nanti kita akan gunakan secukupnya. 1 batang serai yang sudah digeprek dan di sini aku ikat ya biar mudah nanti memasaknya. Kemudian 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Santan aku sudah siapkan santan instan 200 ml yang kemasannya 1 kotak seperti ini. Kemudian ada kaldu bubuk jamur, garam, gula dan lada putih. Nanti kita akan gunakan juga secukupnya. Minyak goreng sebanyak 1 sendok makan dan air. Di sini aku menyiapkan air sebanyak 500 ml, tapi nanti yang akan aku gunakan akan aku sesuaikan dengan kekentalan yang aku inginkan pada saat memasak. Sekarang lanjut kita akan ke proses pembuatannya. Menurut aku ini cukup simple dan tidak perlu teknik khusus karena hanya cukup mencemplungkan semua bahan-bahannya. Yang pertama aku akan tumis bumbu instannya dengan sedikit minyak goreng. Nah, apabila minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan bumbu instannya. Nah, ini apinya jangan terlalu besar ya, karena nanti bumbunya akan sangat mudah menjadi hangus atau gosong. Kemudian lanjut aku akan masukkan serai dan daun jeruk, jangan lupa dirobek-robek. Kita akan tumis sebentar sampai dengan wanginya sudah keluar. Nah, kemudian aku akan masukkan daun salam. Nah, setelah ini aku akan masukkan air tapi sedikit saja. Nah, kita aduk hingga rata seperti ini. Lanjut kita bisa masukkan tahu. Nah, di sini aku akan tambahkan air sedikit lagi. Jadi kira-kira untuk penggunaan pertama mungkin aku akan menggunakan air sebanyak kurang lebih 250. Nah, kita akan tunggu sebentar hingga mendidih. Lanjut kita akan masukkan telurnya. Nah, untuk teman-teman apabila mau diganti dengan ayam atau daging itu juga bisa banget ya. Jadi kalau untuk ayam atau daging kalian sebaiknya rebus terlebih dahulu hingga empuk. Kemudian sisakan air kaldunya kurang lebih sekitar 400 atau 500 ml, itu jangan dibuang. Karena nanti kalau masalah kekentalan itu tergantung selera masing-masing. Jadi karena hari ini aku bikinnya telur dan tahu, tentunya ini lebih simpel dan lebih cepat pembuatannya. Untuk membuat opor daging atau opor ayam tentunya akan memakan waktu lebih lama karena proteinnya sendiri butuh direbus hingga empuk terlebih dahulu. Nah, ini sebentar lagi sudah cukup panas, sebentar lagi mendidih, aku akan masukkan telurnya. Nah, sekarang aku akan masukkan telurnya. Pastikan semuanya terendam. Jadi nanti bumbunya rata ya. Seperti ini. Nah, kalau untuk dari bumbu ini sendiri kan memang seperti di kemasannya ditulis bahwa ini adalah white curry ya. Jadi bumbunya itu adalah opor yang putih. Sementara di sini aku akan menambahkan sedikit kunyit biar dia sedikit lebih berwarna. Tapi ini kembali sesuai selera, kalau kalian mau skip juga tidak apa-apa. Tidak perlu terlalu banyak. Nah, di sini aku akan masukkan kunyit sekitar setengah sendok teh terlebih dahulu, nanti kita lihat. Kalau memang mau ditambahkan juga boleh. Di sini aku pakainya kunyit bubuk ya. Nah, kita tunggu hingga mendidih sebentar lagi, kemudian aku akan lanjut masukkan santan instannya.
Sekarang aku akan masukkan santannya. Nah, ini kita bisa bersihkan yang sedikit tertinggal, campurkan dengan air sedikit. Ini kita sekarang akan aduk hingga rata. Nah, jadi penampakan untuk warnanya sendiri karena ada kunyit jadi dia sedikit lebih kuning ya. Nah, menurut aku kalau untuk aku ini masih terlalu kental ya. Jadi nanti ini akan aku tambahkan air lagi. Aku tidak begitu suka dengan tekstur santan yang terlalu kental. Jadi aku akan tambahkan air. Lanjut nanti setelah air kita akan tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya dan kita akan koreksi rasanya. Oke, aku akan masukkan airnya. Ini semuanya akan aku masukkan, berarti total air yang aku pakai adalah 500 ml. Tapi kalau kalian memang suka dengan tekstur yang kental, tidak perlu sampai 500 ml juga tidak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tidak terlalu pekat. Nah, di sini aku akan menambahkan totole atau kaldu jamur. Tapi ini juga kalian bisa ganti. Misalkan kalian mau pakai kaldu ayam juga bisa. Nah, sebaiknya untuk garam itu bisa terakhir saja. Apabila kalian rasa sudah matang, itu penambahan garam mendekati sebelum kita mematikan api. Karena takutnya nanti terlalu asin. Karena bumbunya sendiri sudah ada rasa asinnya. Di sini aku akan menambahkan sedikit lada bubuk. Nggak usah terlalu banyak. Dan sedikit gula pasir. Nah, kalau aku memang tidak terlalu suka juga rasa manis. Jadi gula pasir itu hanya untuk mengkoreksi rasanya saja. Ini kurang lebih setengah sendok teh. Ini pun masih tidak aku masukkan semuanya ya. Nah, kita akan tunggu sampai dengan mendidih. Sesekali boleh diaduk seperti ini. Pastikan bahwa santannya tadi sudah tercampur semuanya. Nah, kita akan masak beberapa saat biar semuanya menyerap ke dalam telur maupun tahunya. Nah, di sini kan santannya sudah hampir mendidih ya kuahnya. Jadi aku akan menambahkan garam. Ini kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya, mau seberapa asinnya. Tapi kayaknya seperti tidak perlu terlalu banyak karena tadi menurut aku sudah cukup agak asin, aku sudah cobain. Jadi kita tambahkan sedikit-sedikit saja seperti ini. Nah, seperti yang tadi aku sudah bilang, di sini aku menggunakan air sebanyak 500 ml. Sementara kalau kalian lihat di kemasan itu kalau nggak salah airnya 200 ml. Tapi kembali lagi, sebenarnya itu tergantung dengan selera masing-masing. Kalau memang kalian suka dengan bumbu yang pekat atau kental, tentunya airnya tidak perlu sebanyak ini. Nanti ini bisa kita kasih juga kelengkapan, misalkan sambal dan bawang goreng. Nah, buat teman-teman, tadi kenapa tahunya aku goreng setengah matang terlebih dahulu agar pada saat kita aduk itu tidak hancur ya. Karena kalau tahu biasanya kalau memang tidak kita goreng terlebih dahulu dia sangat lembut gitu. Jadi teksturnya itu sangat mudah hancur. Jadi kalau tadi itu memang aku goreng dulu setengah matang. Nah, ini opor kita sudah mulai mendidih, berarti sudah hampir jadi. Nah, ini sudah mendidih, menandakan bahwa opor, telur, dan tahu kita sudah jadi. Aku akan pindahkan ke mangkuk untuk disajikan. Nah, ini dia. Opor, tahu, dan telur kita sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.